Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya mendapatkan rezeki yang lebih. Mudah-mudahan ini bisa untuk membayar SPP Suli untuk 3 bulan ke depan. Alhamdulillah ya Allah. Juga Bapak cari duit buat kita makan, jangan diam aja di rumah dong Pak. Maafin Bapak, Bu. 2 hari ini memang asma Bapak kambuh, jadi Bapak tidak bisa cari uang sebagai kernet angkot. Maafin Bapak, Ibu. Iya, Ibu juga tahu Pak, Bapak itu penyakit asma, makanya Bapak itu jadi Ya Allah. di jalanan Pak. Coba Kasian Bapak betul lihat keluarga cari kerja itu. yang lain kah Pak? Jadi satpam atau di pabrik atau di kantor. Pokoknya Bapak itu harus kerja. Kita perlu makan Pak. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu sabar, Bu. Apa aku berikan saja uang itu kepada mereka ya? Baiklah, Bapak akan keluar. Doain Bapak biar Bapak kuat dan mendapat rezeki yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Silakan, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita di Wisata Hati Antv. Masih bersama saya Yusuf Mansur. Kita bersyukur kepada Allah dikasih ini acara. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu alternatif buat kita belajar dan mengajar, menuntut ilmu, dan kemudian bisa men-share lagi dan mengikuti apa yang diajarkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin menyentil ya beberapa sahabat-sahabat kita yang salah dalam mendidik dia punya anak. Dan saya juga ingin mengingatkan para saudara semua yang barangkali dulu sempat salah menerima pengajaran dari orang-orang tua yang tidak mengerti tentang bagaimana mengutamakan orang lain. Masih ingat dulu ketika kita SD misalkan, ada kalimat yang kelihatannya sih sederhana, tapi pada akhirnya nanti di masa tuanya akan mempengaruhi banyak hal terhadap psikologi dari seorang anak. Orang tua ada yang mengatakan seperti ini ke anaknya, nanti jangan makan di depan orang ya, ntar orangnya minta. Oh gitu. Coba bayangkan dan bandingkan dengan kalimat yang seperti ini. Kalau kamu makan, nanti cari ya teman kamu yang gak bisa makan, kamu kasih dia. Nah beda kan? Nah inilah akan kita pelajari pada hari ini. Pemirsa siap-siap kita akan membahas ithar ya. Bagaimana kita mementingkan orang lain yang kita ambil dari surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat yang ke-9. Insya Allah kita sama-sama mengikuti dulu khataman Quran dari Syekh Muhammad. Dan tadi sudah diantar dengan Fiti yang mudah-mudahan membuka sedikit wawasan dan pengertian saudara tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ.
Sadaqallahul azim. Saudara, alhamdulillah masih bersama kami. Mudah-mudahan sudah dengan Al-Quran di tangan. Dibuka surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 9. Tapi kita baca dulu dari mulai ayat yang ke-7. Ya, nanti di sini ada pembahasan dari Allah bahwa harta itu memang harus bergulir di antara kita semua. Ya, untuk orang-orang di sekitar kita merasakan apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Nah, di ujung ayat yang saya baca nanti akan ada kalimat yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana kita kemudian mementingkan orang lain walau kana bihim khassasah, walaupun kita dalam keadaan yang sempit, susah dan tiada. Siap ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul فلله وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Hasyr ayat 7, 8, dan 9. Di ayat 8 ya pemirsa, tapi kita tidak bahas hari ini, sekedar bocoran saja kepada saudara. Barangkali ada yang mengatakan bahwa nggak boleh tuh berharap sesuatu dari Allah. Nih ayatnya. Ayat ke-8 dari surah Al-Hasyr yang mengatakan kepada kita semua bahwa boleh kita berharap keutamaan dari Allah, sebab Allah mengatakan ya betaguna fadlam minallahi. Mereka mencari keutamaan dari sisi Allah, waridwana, dan juga keridhaannya. Baik, kita akan sambung lagi insyaallah setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, tadi saudara sudah melihat tayangan ya yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat layar kaca TV. Mudah-mudahan harapan saya ke depan kita bisa memperbaiki cara pendidikan kita kepada anak kita. Kalau bisa memang kita ya mencontohkan gitu kepada anak-anak kita. Saat mau makan misalkan boleh juga tuh. Sekali-kali saudara bilang, begini ya anak-anakku yang Papa cintai, ini kan makanan sudah tersedia, kita pun sudah siap mau makan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar yuk sebelum makan? Kemana Pak? Nanti anak-anak akan nanya. Kita coba ke tetangga kanan kiri, depan dan belakang, barangkali ada yang belum makan. Tapi kan Pak, kita juga belum makan. Insya Allah Allah akan urus urusan kita. Yuk kita cari dulu keluar. Papa kan udah lapar kakak. Udah tenang aja. Yuk jalan ya, jalan. Kita pimpin anak kita, kita pimpin istri kita. Kita keliling kampung. Ternyata alhamdulillah ada seorang ya hamba Allah dengan anak-anaknya sedang menunggu suaminya, barangkali pulang dari ojek belum ada makanan. Sementara hujan udah turun geramas kirimis. Bu belum makan. Iya Pak, tapi nggak apa-apa Pak, nanti sebentar lagi suami saya datang. Insya Allah suami saya bawa makanan. Nggak usah deh, nggak usah nungguin suami. Yuk ikut dulu sama saya, kita ke rumah yuk. Nah, lalu kemudian anak-anaknya ibu tersebut dengan si ibu kita bawa ke rumah. Boleh juga begitu sekali-sekali. Kita hajar gitu emosinya, kita punya diri, istri kita, anak kita. Jangan nunggu kita kenyang baru kemudian kita keluar. Nggak akan pernah belajar itu. Nggak akan pernah belajar. Nah, kita belajar nih ayatnya. Oke? Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr tadi. Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala
anfusihim. Nah, mereka mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Ini ada terusannya, saudara. Walau kana, ini cantik sekali ayat ini. Bihim khasasa. Walau kana bihim khasasa. Walaupun begitu Allah bilang, mereka sendiri dalam keadaan susah, terjepit, terdesak, sulit, ya, bermasalah. Lihat, saudara yang punya kelebihan lalu saudara bersedekah, ini memang biasa. Tapi saudara yang susah, ya, tapi bisa mementingkan orang lain, masya Allah, masya Allah. Seorang ibu udah mau bayarin dia punya anak, ya, tapi begitu dia mau ke sekolah, anaknya udah 2 bulan nggak bayar, ya, sebulan atau 2 bulan gitu. Di depan ada tamu. Pagi-pagi ada tetangga bilang saya butuh uang. Terus di depan anaknya dia kasih. Ya udahlah, buat kamu dulu. Mama, gimana sih? Itu kan buat kakak bayaran. Sudah, insya Allah. Udah, pindah tangan ke orang lain. Ya alhamdulillah anaknya nggak bisa bayar. Dikasih ke orang lain, tapi ada janji Allah loh. Dan janji Allah ini cantik sekali. Sini aja deh ya, muat insya Allah. Apa janji Allah lewat Rasulnya? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu hambanya selama hambanya itu mau membantu yang lain. Ini kalau mau dapat yang ini, kita mesti melakukan yang ini. Jadi saudara salah, saudara. Kalau saudara kemudian dalam keadaan susah, saudara mikirin diri saudara sendiri, nggak bakal turun pertolongan itu. Lalu apakah si ibu tadi yang anaknya dikalahin demi ngurus anak orang lain, lalu anaknya tidak bayaran? Oh betul, anaknya nggak bisa bayaran sampai bulan keempat. Tapi kemudian Allah hadirkan pertolongan. Ya, sekolah itu mengirimkan tim cerdas cermat. Sekolah itu mengirimkan tim cerdas cermat, tapi pada hari H si juru bicaranya sakit. Ya, ketika dari kecamatan naik ke tingkat kabupaten, kalau tidak salah begitu ini kisah. Juru bicaranya sakit. Lalu kemudian si juru bicara digantikan sama siapa coba? Sama anak yang dikalahkan biaya SPP-nya itu. Menang di tingkat kabupaten, lalu dapat beasiswa. Apa beasiswanya? Salah satunya adalah uang tunai dan pembebasan biaya selama 1 tahun. Subhanallah. Ada satu kisah nih yang belum saya ceritakan. Kisah yang waktu saya kecil nonton film ini saya menangis. Kisah tentang sahabat Rasulullah di perang Yarmuk. Subhanallah. Mudah-mudahan setelah kita belajar pada hari ini, kita mulai berpikir tentang penyakitnya orang lain, tidak tentang penyakit diri kita sendiri. Saudara-saudara yang belum punya anak, bagaimana saudara kemudian beroperasi ke klinik-klinik bersalin, lalu saudara tanya kepada bidannya, siapa di antara pasien-pasien ibu bidan yang tidak punya ongkos buat melahirkan dia punya anak, bayarin dia. Insya Allah saudara bisa memiliki anak keturunan dan seterusnya. Insya Allah kita akan bertemu setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, di pesantren ya, alhamdulillah saya mengajarkan kepada anak-anak saya tentang ithar ini, tentang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mementingkan orang lain. Saya katakan kepada santri-santri saya, adalah hebat ananda semua bila mau ngantri. Ya, lebih hebat lagi kemudian ketika mendapatkan makanan, ya, dalam keadaan habis, lalu saudara bisa mengatakan, aduh alhamdulillah, makasih ya Allah, udah ngantri panjang, habis juga, makasih. Menyabarkan diri, hebat. Tapi saya bilang, di tempat yang lain ada lagi yang lebih hebat. Udah ngantri, terakhir dia dapatnya. Terakhir, lo dia melihat, tidak ada lagi makanan setelahnya, dan dia melihat masih ada 1-2 orang di belakangnya. Lalu dia bisa bilang, ya sudah,
Ini buat kamu. Kalau kamu nggak ada, nggak apa-apa. Nanti biar saya yang memberi Allah. Oh jangan, kamu aja. Enggak. Kalau kamu yang diberi Allah kan pasti lebih enak dari ini. Ya saya ingin mendapatkan itu, makanya kamu makan. Ayo ntar saya paksa nih. Oh hebat tuh. Nih, saya udah tulisin saudara. Kisah yang mempesona Yusuf Mansur kecil ya, ketika nonton ya video sahabat ya, di perang Yarmuk. Kita nih udah kehilangan jagoan ya. Jagoan kita itu Spiderman ya kan, Batman, apalagi yang sekarang ini. Dulu jagoan-jagoan saya tuh paling top dari negara asing ya. Kalau bukan sahabat Nabi, siapa coba? Nih, saya tulisin nih. Ini jagoan kita zaman dulu. Amitabh Bachchan, tau gak lo? Sekarang aduh, Amitabh Bachchan paling top lagi Bruce Lee ya. Ya, zaman dulu gitu. Sehingga kita ada waktu untuk belajar tentang sahabat Rasul. Nah, salah satunya perang Yarmuk. Nah, di perang Yarmuk itu ada 3 sahabat ya yang dalam keadaan nazar, keadaan sekarat. Dimulai dari Ikrimah bin Abu Jahal ya. Ngelihat binnya nih saudara mungkin akan berkernyit. Kok bisa ya putra seorang Abu Jahal bisa menjadi seorang pejuang Islam yang gagah berani dan mati syahid di pertempuran Yarmuk. Masya Allah. Saya pun akan bertanya nanti tentang ini kepada ahli sejarah. Ikrimah minta air. Ketika Ikrimah sudah diberikan secanting air, secawan air, lalu Ikrimah melihat Suhail. Suhail pun itu memanggil Allah dalam keadaan dia kehausan. Lalu Ikrimah meminta dengan bahasa isyaratnya agar memberikan kepada Suhail. Suhail pun melihat kepada Al-Haris. Tapi 3-tiganya tidak keburu. Tiga-tiganya wafat. Dalam keadaan air itu masih utuh. Ya Rabb. Kita ini ya apa gitu ya hati kita ya. Kita masih cukup. Saya pernah ngelihat langsung. Ini wallah ini. Saya mau cerita gimana, ya nggak cerita gimana. Ini di TV, mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Dan saya siap dipanggil. Satu saat saya diajak sama sahabat saya ke salah satu showroom Mercy. Saya melihat turun dengan gagah seorang anggota dewan. Yang diperkenalkan oleh sahabat saya bahwa dia itu anggota dewan. Turunnya pun dari mobil Hummer. Ternyata anggota dewan ini lagi milih mobil Mercy terbaru, mobil jenis Jeep. Hati saya menangis gitu ya. Kok bisa gitu? Masih punya Hummer, tapi kemudian beli Jeep. Lalu saya tanya harga Jeep Mercy itu berapa? Sahabat saya bicara, harganya sekitar 3 miliar lebih, Ustaz. Bagaimana empati kita? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana hati kita semua? Itu pimpinan kita, wakil rakyat kita. Bagaimana coba ceritanya? Bagaimana mau dipercaya coba? Pemirsa, inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya yakin saudara sudah seperti ini. Saudara akan dengan gagah mengatakan kepada anak-anak saudara, "Nak, ini roti kamu. Dan ini roti buat anak yang lain. Nak, bila masih ada anak orang lain kelaparan, roti kamu ini kamu kalahkan. Biar Allah melihatmu lapar, supaya Allah menggantikan dengan makanan di sorga." Ketika saudara sudah gajian, lalu saudara pulang mendengar ada 1, 2, 3 hal. Bismillah ya Rabb, Bismillah ya Allah, Engkau ya yang menanggung kami makan, bukan gaji ini. Kasih ke orang lain. Lalu saudara kemudian mendapatkan yang disebut oleh Allah di ayat ke-8 surah Al-Hasyr, yabtaguna fadlam minallah. Terus terang pemirsa, sampai hari ini saya belum bicara tuh sama salesnya bahwa saya nggak jadi beli karena duitnya udah nggak ada. Belum bicara saya. Tapi mudah-mudahan dia mendengar dan melihat tayangan ini, ya dia biarin deh, hilang nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah SWT mengganti dengan lebih baik. Salam buat keluarga semua. Mudah-mudahan saudara lebih hebat daripada saya, lebih hebat daripada sahabat-sahabat Nabi di dalam urusan mementingkan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.